Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Saya perwakilan dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang peradaban Islam pada masa Khulafaur Rasyidin dan kemajuan di zaman tersebut. Dan kelompok 4 ini terdiri dari 2 anggota, yakni saya dan Mutiara Esa. Dan saya di sini akan menjelaskan 2 khalifah, yakni pertama Khalifah Abu Bakar As-Siddiq dan yang kedua Khalifah Umar bin Khattab. Yang pertama yakni definisi dari kata Khulafaur Rasyidin. Kata Khulafaur Rasyidin terdiri dari 2 kata dasar, yakni pertama kata khulafa dan yang kedua kata rasyidin. Kata khulafa merupakan jamak dari kata khalifah yang berarti pemimpin. Kemudian rasyidin memiliki arti arif bijaksana. Kemudian secara istilah Khulafaur Rasyidin adalah para pemimpin setelah Rasulullah yang memimpin berdasarkan petunjuk Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Apa saja Khulafaur Rasyidin itu? Khulafaur Rasyidin yang pernah saya pelajari ada 4, yakni Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Khalifah pertama yakni Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq memimpin kaum muslimin pada tahun 11 sampai 13 Hijriah. Dan nasab beliau dimulai dari Abdullah bin Utsman bin Amir bin Amr bin Ka'ab bin Sa'ad bin Taim bin Murrah bin Ka'ab bin Luay Al-Quraisy At-Taimi. Dan beliau lahir pada tahun 573 Masehi. Kemudian gelar dan panggilan beliau. Yang pertama yakni As-Siddiq. Beliau mendapatkan gelar tersebut karena setelah peristiwa Isra Mi'raj, saat itu ia berkata, jika demikian yang dikatakan maka Rasulullah benar. Kemudian gelar yang kedua yakni Al-Atiq, yakni ia dipanggil Al-Atiq karena wajahnya sangat tampan dan terdahulu dalam kebaikan. Kemudian keutamaan Abu Bakar yakni ia adalah salah satu orang atau sahabat Rasul yang pertama kali masuk Islam dari kalangan laki-laki. Dan yang kedua, ia memiliki iman yang paling sempurna dari seluruh iman penduduk dunia setelah Rasulullah SAW. Dan yang ketiga, ia adalah salah satu sahabat Rasulullah yang paling dicintai. Dan yang terakhir yakni ia menyerahkan seluruh harta bendanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan pengangkatan Khalifah Abu Bakar terjadilah proses yang sangat panjang, yakni ketika Rasulullah wafat pada tahun 11 Hijriah, terjadi perbedaan pendapat antara kaum Ansor dan kaum Muhajirin. Kaum Ansor mengajukan Sa'ad bin Ubadah untuk menjadi khalifah, sedangkan kaum Muhajirin menginginkan dari kelompoknya sendiri. Sementara kelompok lainnya mengajukan Ali bin Abi Thalib dengan alasan yakni ia adalah menantu Rasulullah. Kemudian yang kedua, ia adalah keponakan beliau. Kemudian Umar bin Khattab pun mengusulkan agar diadakanlah musyawarah. Dan ketika para sahabat setuju untuk mengadakan musyawarah pun dilaksanakan yang bertempatkan di Sakifah Bani Sa'idah. Maka ketika proses musyawarah tersebut, terpilihlah Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalifah. Kemudian
Sistem politik pada masa Abu Bakar. Pertama, kekuasaan bersifat sentral, berpusat di tangan khalifah. Kedua, memutuskan perkara melalui Dewan Syuro yang saat ini semacam MPR. Kemudian, kebijakan politik Abu Bakar. Pertama, ia mengirim pasukan ke Syam untuk menyerbu Romawi seperti perintah Rasulullah semasa hidup di bawah komando Usama bin Zaid. Kemudian yang kedua, mengembangkan Islam ke wilayah Persia dan Syria di bawah komando Khalid bin Walid. Kemudian yang ketiga, tidak memberikan kekuasaan kepada anggota keluarga demi menjaga atau menghindar dari fitnah. Kemudian peristiwa penting ketika Abu Bakar menjabat sebagai khalifah, yakni munculnya gerakan riddah atau murtad setelah Rasulullah wafat. Banyak orang yang tidak mau membayar zakat pada saat itu. Kemudian munculnya nabi-nabi palsu. Dan nabi-nabi palsu ini pada zaman Abu Bakar ada 3, yakni Musailamah al-Hadab, Aswad al-Unsi, Tulaiha al-Asadi. Dan tatkala menjabat sebagai khalifah, Abu Bakar memiliki banyak prestasi, yakni diantaranya memberantas para nabi palsu, menumpas orang-orang yang tidak mau membayar zakat, memberantas kaum murtad, dan mulai mengumpulkan mushaf Al-Quran dalam satu mushaf. Kemudian khalifah selanjutnya yakni Khalifah Umar bin Khattab. Beliau memimpin kaum muslimin mulai tahun 13 sampai 23 Hijriah. Beliau lahir di Mekah pada tahun 581 Masehi. Dan nasab beliau dari jalur ayahnya dimulai dari Al-Khattab bin Nufail bin Abdul Uzza bin Riyah bin Abdullah bin Qurt bin Razah bin Adi bin Ka'ab. Sedangkan nasab dari jalur ibu dimulai dari Hantamah binti Hashim binti Al-Mughirah binti Abdullah binti Umar binti Makhzum. Dan gelar Umar bin Khattab. Gelar Umar bin Khattab yang saya ketahui hanya satu, yakni Al-Faruq, yang memiliki arti dapat membedakan antara baik dan buruk. Kemudian sifat-sifat Umar bin Khattab. Pada saat sebelum masuk Islam, dia adalah seseorang orator yang ulung, pegulat yang tangguh, dan selalu diminta sebagai wakil sukunya bila menghadapi konflik dengan suku Arab yang lain. Ia terkenal sebagai orang yang sangat pemberani dalam menentang Islam. Ia punya ketabahan, kemauan keras, dan tegas. Ketika setelah masuk Islam, ia berbalik menjadi pembela Islam yang paling pemberani. Dan ia pun pernah berkata kepada tokoh-tokoh kafir Quraisy bahwa barang siapa yang menghalangi Rasulullah atau menghalangi umat Islam dalam berdakwah, maka siap-siaplah istrinya menjadi janda dan anaknya menjadi yatim. Kemudian masuk Islamnya Umar bin Khattab. Ia masuk Islam setelah mendengar ayat-ayat Al-Quran, yakni surat Toha, insyaallah, yang dibaca oleh adiknya Fatimah binti Khattab. Padahal ketika itu ia hendak membunuhnya karena mengikuti ajaran Rasulullah. Dengan masuknya Umar ke dalam agama Islam, maka terjawablah doa Nabi yang meminta agar Islam dikuatkan dengan salah satu dari 2 Umar, yakni Umar bin Khattab atau Amr bin Hisham, dan sebagai suatu kemenangan yang nyata bagi Islam atas masuknya Umar bin Khattab ke dalam agama tersebut. Dan keutamaan Umar bin Khattab, pertama, salah satu dari 10 orang yang sudah dijamin Rasulullah masuk surga. Dan Umar bin Khattab adalah sederhana dan adil terhadap rakyatnya. Kemudian kisah Umar yang memikul sendiri gandum untuk wanita janda dan anaknya saat inspeksi malam hari. Lalu kisah surat Umar untuk Sungai Nil, kisah Yahudi dan tanahnya, Umar kepercayaan Rasulullah bersama Abu Bakar, dan setan pun takut kepada Umar bin Khattab. Lalu pendapat Umar banyak dibenarkan oleh Allah.
yakni kisah Yahudi Abdullah bin Ubay tawanan perang Badar. Ketika menjabat sebagai khalifah, Umar memiliki banyak prestasi dan kebijakan, yakni menetapkan penanggalan Hijriah. Umar adalah salah satu khalifah yang menetapkan penanggalan Hijriah yang penghitungannya dimulai ketika Rasulullah hijrah ke Madinah, dan beliau juga telah menetapkan uang resmi negara, membentuk Baitul Mal sebagai lembaga keuangan yang bisa dimanfaatkan oleh umat, membangun kota Kufah dan Basrah di Irak, menetapkan gaji pegawai kekhalifahan, membentuk angkatan perang yang kuat, merapikan struktur dan administrasi pemerintahan, membentuk lembaga peradilan. Dan ketika masa kepemimpinan beliau, wilayah umat Islam menjadi lebih luas, yakni pada masa beliau Damaskus jatuh pada tahun 635 Masehi. Kemudian setahun kemudian setelah menaklukkan Damaskus, tentara Bizantium kalah dalam perang Yarmuk. Seluruh daerah Syria jatuh di bawah kekuasaan agama Islam dengan memakai Syria sebagai basis. Setelah hal tersebut, ekspansi pun diteruskan ke Mesir di bawah pimpinan Amr bin As dan Irak di bawah pimpinan Sa'ad bin Abi Waqqas. Iskandaria, ibu kota Mesir, juga ditaklukkan. Kemudian ekspansi pun dilanjutkan ke Al-Qadisiyah, kota dekat Irak, dan ke Persia. Dengan demikian, pada masa kepemimpinan Umar, wilayah kekuasaan Islam telah meliputi seluruh Jazirah Arab, Palestina, Syria, sebagian kota besar kota Persia, dan Mesir. Bersamaan dengan ekspansi tersebut, pusat kekuasaan Madinah mengalami perkembangan yang sangat pesat. Dan di samping itu, karena wilayah kekuasaan semakin luas, maka wilayah Islam pun dibagi menjadi unit-unit administratif yang diatur menjadi 8 wilayah provinsi, yaitu Provinsi Mekah, Provinsi Madinah, Provinsi Jazirah, Provinsi Basrah, Provinsi Kufah, Provinsi Palestina, dan Provinsi Mesir. Kemudian wafatnya Umar bin Khattab. Wafatnya Umar bin Khattab itu disebabkan oleh dibunuh atau ditusuk oleh Abu Lu'lu'ah. Dan pada saat penusukan itu ada 13 orang lainnya yang ikut ditusuk oleh Abu Lu'lu'ah, tapi yang meninggal hanya 7 orang. Penusukan Abu Lu'lu'ah itu ditargetkan kepada Umar saja dan juga kaum muslimin. Dr. Ali Muhammad As-Salafi mengatakan bahwa bukti kuat kalau Abu Lu'lu'ah bukan hanya memiliki dendam kepada Umar bin Khattab, tapi juga kepada kaum muslimin. Karena buktinya yakni dia menusuk 13 muslimin yang sedang berjamaah sholat subuh. Kalaulah benar Umar telah berbuat zalim kepadanya, tetapi apa dosa para sahabat yang dia tusuk? Dan aku berlindung pada Allah menyebut Umar sebagai orang zalim. Begitu Ali As-Salafi menjelaskan. Dan Abu Lu'lu'ah adalah salah satu budak Mughirah bin Syu'bah, di mana dia digaji setiap harinya 4 dirham dengan kemampuannya sebagai pembuat alat penggiling. Sekian dari saya. Kemudian materi selanjutnya yakni Khalifah Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib akan dilanjutkan oleh anggota kelompok saya. Utsman bin Affan. Utsman bin Affan. Nama Utsman bin Affan bin Abu al-Ash bin Umayyah bin Abdi Syams bin Abdi Manaf bin Qushay bin Kilab. Nasabnya bertemu dengan Rasulullah pada Abdul Manaf. Ibunya bernama Arwa bin Quraisy bin Rabi'ah, telah memeluk Islam dan wafat pada pemerintahannya, sedangkan ayahnya wafat pada masa jahiliyah. Utsman lahir pada tahun 574 Masehi dari kalangan Bani Umayyah. Gelar Utsman bin Affan.
Riwayat mengatakan sebab Utsman dijuluki Dzunurain adalah karena dia memperbanyak membaca Al-Quran setiap malam ketika sholat. Sifat Utsman bin Affan. Utsman bin Affan adalah sahabat Nabi yang memiliki sifat sangat pemalu. Dalam hadis dikatakan bahwa orang yang paling penyayang di antara umatku adalah Abu Bakar, yang paling tegas dalam menegakkan agama adalah Umar, yang paling pemalu adalah Utsman, yang paling mengetahui halal dan haram adalah Mu'adz bin Jabal, yang paling hafal Al-Quran adalah Ubay bin Ka'ab, yang paling mengetahui ilmu waris adalah Zaid bin Thabit. Setiap umat memiliki seseorang yang dipercaya dan orang yang terpercaya di kalangan umatku adalah Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Hadis riwayat Ahmad. Masuk Islamnya Utsman bin Affan. Pada usia 34 tahun tatkala Abu Bakar mengajak beliau untuk masuk Islam. Beliau termasuk orang keempat yang masuk Islam. Beliau sangat cepat menyambut dakwah, bukan berpijak dari kecerobohan atau kebodohan, namun karena keyakinan dan pembenaran yang berakar kuat, tidak ragu. Beliau juga termasuk dari 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Kedermawanan Utsman. Pada perang Dzaturiqa dan perang Ghatafan, Utsman menginfakkan 950 unta dan 70 kuda serta 1000 dirham, membeli sumur Raumah milik suku Ghifar untuk diberikan kepada kaum muslimin pada harga dirham setara dengan 11 miliar sekarang. Pada masa Abu Bakar, ia pernah memberikan gandum yang diangkut dengan 1000 unta untuk membantu kaum miskin di musim kemarau saat itu. Kebijakan Utsman bin Affan. Meneruskan kebijakan Umar bin Khattab dalam bidang lembaga keuangan, menerapkan kebijakan ekonomi seperti kewajiban menyerahkan zakat ke Baitul Mal dan mendistribusikan kepada mustahik, menerapkan pajak bumi dan menetapkan pajak barang perdagangan sebesar 10%, memberikan izin untuk memanfaatkan tanah-tanah milik negara kepada penduduk miskin. Prestasi Utsman bin Affan. Prestasi terbesar beliau adalah menyatukan umat dalam satu penulisan mushaf yang sebelumnya nyaris terjadi perpecahan umat karena perbedaan dalam cara baca Al-Quran, menaklukkan wilayah-wilayah hingga ke Syam, mengatur pola pemerintahan sesuai dengan manajemen khalifah. Tuduhan nepotisme pada masa Utsman tidaklah benar. Ini adalah tuduhan yang dilemparkan oleh orang-orang Syiah. Utsman menjawab tuduhan itu, "Aku tidak mengangkat seseorang kecuali telah disepakati, dewasa, diterima, dan memiliki kompetensi masing-masing." Tariq At-Tabari. Ali bin Abi Thalib berkata, Utsman tidak mengangkat seseorang pemimpin kecuali adil, sehat, dan Rasulullah pun telah mengangkat Utab bin Usaid sebagai gubernur Makkah saat berusia 20 tahun. Al-Bidayah wa Nihayah. Kronologis wafatnya Utsman bin Affan. Fitnah semakin menyebar. Kaum pemberontak membentuk aliansi beberapa daerah Kufah, Mesir, dan Basrah menuju Madinah, menuduh Utsman tidak adil dan sewenang-wenang. Namun di balik itu mereka berencana membunuh Utsman. Kaum pemberontak menuntut Utsman berjanji agar memenuhi tuntutan mereka. Utsman menyetujui. Situasi mulai kondusif. Kaum pemberontak pulang. Muncul desas-desus. Utsman telah membatalkan janjinya.
bahkan mengirim surat rahasia ke Mesir agar para pemberontak ditindak saat mereka kembali dari Madinah. Utsman tidak tahu menahu perihal surat rahasia tersebut. Pemberontak menuduh Marwah bin Hakam ia dekat dengan Utsman sebagai penulis surat rahasia tersebut. Pemberontak meminta Utsman menyerahkan Marwah bin Hakam atau memaksa Utsman lengser dari khalifah. Keduanya ditolak Utsman. Sebagian sahabat mendukung Utsman agar tidak mundur, supaya kebiasaan ini tidak menjadi tradisi. Setiap khalifah yang dibenci dituntut mundur. Pemberontak memblokir rumah Utsman selama 40 hari. Bahkan air dan makanan tidak diperkenankan masuk. Para sahabat berniat melindungi Utsman, namun Utsman memerintahkan mereka menjauh dan membubarkan diri agar pertumpahan darah tidak terjadi. Wafatnya Utsman. Pemberontak merangsek ke dalam rumah Utsman pada siang hari dan mereka membunuh Khalifah Utsman bin Affan dengan sadis. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Utsman pun wafat tepat di usia 82 tahun. Dialah lelaki penghuni surga yang tinggal di muka bumi. Radhiyallahu anhu. Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib Ali bin Abi Thalib. Ali lahir 10 tahun sebelum Rasulullah diangkat menjadi nabi. Nama Ali bin Abi Thalib bin Muthalib bin Qushayb bin Kilab bin Lu'ay bin Ghalib. Awalnya ibunda Ali memberi nama Haidar, lalu diganti dengan nama Ali. Julukannya Abul Hasan, sedangkan Abu Turab adalah julukan yang diberikan oleh Rasulullah saat Ali tertidur dengan badan bertabur debu. Lalu Rasulullah membangunkan beliau dan memanggil, "Bangunlah wahai Abu Turab." Keutamaan Ali bin Abi Thalib. Masuk Islam sejak kecil, bahkan termasuk as-sabiqunal awalun. Pengorbanan Ali saat hijrahnya Rasulullah ke Madinah menggantikan posisi di tempat tidur Nabi. Cerdas, pemberani, dan berilmu, karena beliau sejak kecil bersama Rasulullah. Sering menjadi pemimpin pasukan muslim, ditunjuk langsung oleh Rasulullah. Salah satu dari 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Sifatnya tawadu, suhud, adil, dan dermawan. Kebijakan pemerintahan masa Ali bin Abi Thalib. Menetapkan lembaga peradilan dengan mengangkat para hakim yang terkenal, di antaranya Syuraih bin Al-Harits di Kufah, Abu Musa Al-Asy'ari di Kufah, Abdullah bin Mas'ud di Yaman, Qais bin Sa'ad di Mesir, Abdullah bin Abbas di Bashrah. Meletakkan dasar-dasar ekonomi, menerapkan hukum fikih. Fikih Ali bin Abi Thalib. Wajib berwudu bagi orang yang tidur sambil duduk jika hendak sholat. Kencing bayi perempuan disucikan dengan dicuci menggunakan air, sedangkan kencing bayi laki-laki yang belum mengkonsumsi apapun selain ASI dengan memercikkan air pada pakaian yang terkena. Boleh membaca Al-Quran dalam kondisi apapun selain junub. Orang yang enggan sholat dipenjarakan hingga ia mau sholat. Iktikaf hanya di masjid jami yang digunakan untuk sholat Jumat. Haramnya daging hewan yang disembelih dengan niat sombong. Haramnya bermain catur dan dadu. Ali bin Abi Thalib berkata, jika seseorang menyentuh bara api, itu lebih baik baginya daripada bermain catur, karena catur adalah patung berhala yang dipermainkan.
Konflik masa akhir kepemimpinan Ali bin Abi Thalib. Terjadinya Perang Jamal. Dinamakan Perang Jamal karena Aisyah mengendarai unta untuk berperang. Perang terjadi antara Ali melawan Perang terjadi antara Ali melawan Talhah, Zubair, dan Aisyah. Terbunuhnya Utsman bin Affan sebab munculnya fitnah besar. Pengaruh hasutan Abdullah bin Sabah. Perbedaan sahabat dalam menyikapi hukum kepada pembunuh Utsman. Pecahlah perang pada Kamis bulan Jumadil Akhir tahun 36 Hijriah. Perang Siffin. Muawiyah bin Abu Sufyan, gubernur Damaskus, enggan berbaiat kepada Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah hingga ditemukan siapa pembunuh Utsman dan dihukum qisas atau hukum mati. Terjadi pertempuran antara Ali dan Muawiyah hingga peristiwa tahkim, perdamaian. Wafatnya Ali bin Abi Thalib. Perang Siffin pecah, diikuti dengan merebaknya fitnah seputar kematian Utsman bin Affan, membuat posisi Ali sebagai khalifah menjadi sulit. Ali meninggal di usia 63 tahun karena pembunuhan oleh Abdurrahman bin Muljam, seseorang yang berasal dari golongan Khawarij, saat mengimami sholat subuh di Masjid Kufah pada tanggal 19 Ramadan, dan Ali menghembuskan nafas terakhirnya pada tanggal 21 Ramadan tahun 40 Hijriah. Ali dikuburkan secara rahasia di Najaf. Bahkan ada beberapa riwayat yang menyatakan bahwa ia dikubur di tempat lain. Selanjutnya, kursi kekhalifahan dipegang secara turun-temurun oleh keluarga Bani Umayyah dengan khalifah pertama Muawiyah. Dengan demikian berakhirlah kekhalifahan Khulafaur Rasyidin. Kemajuan peradaban pada masa Khulafaur Rasyidin. Masa kekuasaan Khulafaur Rasyidin yang dimulai sejak Abu Bakar As-Siddiq hingga Ali bin Abi Thalib merupakan masa kekuasaan khalifah Islam yang berhasil dalam mengembangkan wilayah Islam lebih luas. Kemajuan peradaban pada masa Khulafaur Rasyidin. Masa kekuasaan Khulafaur Rasyidin yang dimulai sejak Abu Bakar As-Siddiq hingga Ali bin Abi Thalib merupakan masa kekuasaan khalifah Islam yang berhasil dalam mengembangkan wilayah Islam lebih luas. Nabi Muhammad SAW yang telah meletakkan dasar agama Islam di Arab. Setelah beliau wafat, gagasan dan ide-idenya diteruskan oleh para Khulafaur Rasyidin. Ekspansi ke negeri-negeri yang sangat jauh dari pusat kekuasaan dalam waktu tidak lebih dari setengah abad merupakan kemenangan menakjubkan dari suatu bangsa yang sebelumnya tidak pernah memiliki pengalaman politik yang memadai. Ada beberapa faktor yang menyebabkan ekspansi itu demikian cepat, antara lain sebagai berikut. A. Islam di samping merupakan ajaran yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, juga agama yang mementingkan soal pembentukan masyarakat. B. Dalam dada para sahabat Nabi SAW tertanam keyakinan yang sangat kuat tentang kewajiban menyerukan ajaran-ajaran Islam ke seluruh penjuru dunia. C. Pertentangan aliran agama di wilayah Bizantium mengakibatkan hilangnya kemerdekaan beragama bagi rakyat. D. Islam datang ke daerah-daerah yang dimasukinya dengan sikap simpatik dan toleran, tidak memaksa rakyat untuk mengubah agamanya dan masuk Islam. E. Bangsa Sami di Syria dan Palestina dan bangsa Hami di Mesir memandang bangsa Arab lebih dekat daripada bangsa Eropa, Bizantium yang memerintah mereka. F. Mesir
Syria, dan Irak adalah daerah-daerah yang kaya. Kekayaan itu membantu penguasa Islam untuk membiayai ekspansi ke daerah yang lebih jauh. Dr. Hasan Ibrahim dalam bukunya Tarik al-Islam As-Siyasi menjelaskan bahwa organisasi-organisasi atau lembaga-lembaga negara yang ada pada masa Khulafaur Rasyidin diantaranya sebagai berikut: A. Lembaga politik, B. Lembaga tata usaha negara, C. Lembaga keuangan negara, D. Lembaga kehakiman negara. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada salah kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.